Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketaatan pada hukum Taurat menurut orang Farisi dan para ahli Taurat merupakan jalan untuk memperoleh keselamatan. Allah akan menyelamatkan seseorang berdasarkan penilaian apakah orang itu menaati hukum Taurat atau tidak. Maka mereka menuntut agar hukum Taurat dilaksanakan dengan ketat. Dan dalam pandangan mereka, Yesus adalah seorang pelanggar hukum Taurat. Antara lain karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Terhadap tuduhan itu, Yesus membantah dengan mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Apakah maksud perkataan Yesus itu? Contoh berikut mungkin dapat membantu. Kalau kita hendak berbelanja atau membeli sesuatu, namun uang kita kurang, kita tentu akan mencari tambahan supaya uang itu menjadi cukup. Atau dalam pertandingan voli misalnya, kalau regu kita pemainnya cuma 5 orang, kita perlu mencari tambahan 1 pemain lagi agar regu kita menjadi genap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, menggenapi berarti membuat apa yang masih kurang menjadi cukup, menjadi lengkap dan sempurna. Ini berarti Yesus melihat ada sesuatu yang kurang dalam pelaksanaan hukum Taurat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus mengajak semua orang untuk melihat inti pokok dari hukum Taurat, yaitu cinta kasih. Hukum Taurat sejak semula ditentukan Allah bukan untuk mengekang manusia, melainkan
supaya manusia dapat mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Apa gunanya seseorang melaksanakan hukum Taurat kalau tidak ada cinta kasih di dalamnya? Ia bagaikan seorang anak yang menjalankan perintah orang tuanya hanya karena terpaksa, dengan menggerutu dan kemarahan. Sebaliknya, kalau suatu perintah dilaksanakan, hal itu tentu akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, baik bagi orang tua maupun bagi anak itu sendiri. Mengapa kita harus bersedih? Kita harusnya bersukacita karena dalam dan melalui banyak orang Allah tetap hadir menyertai umatnya. Kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam menyikapi segala sesuatu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi tidak mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan Yesus. Mereka sendiri terjebak di dalam perangkap yang mereka buat. Itulah yang akan terjadi pada orang-orang yang hanya menuruti perasaan dan kehendak manusiawi tanpa mencoba untuk merenung dan melibatkan Roh Kudus dalam menyikapi kenyataan hidup ini. Sampai hari ini masih banyak orang yang seperti itu. Mereka suka sekali mengkritik orang lain, tetapi mereka tidak mau dikritik. Jika kita tidak ingin menjadi sama dengan orang-orang ini, hidup kita tak boleh dangkal-dangkal saja. Kita harus mampu melihat tangan Allah bekerja dalam berbagai kenyataan hidup ini. Inilah yang memberi kita kemampuan untuk selalu bersyukur. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, ajarlah kami menemukan kehadiran-Mu dalam berbagai kenyataan dan peristiwa kehidupan, serta mensyukuri kehadiran-Mu itu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.